Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi matkul kebijakan pendidikan, yaitu mengenai model analisis kebijakan pendidikan. Anggota dari kelompok 1 ini ada Mbak Ulia, kemudian Mbak Ata Irdina, kemudian Mbak Ardina, saya sendiri Dela, dan Mbak Khairunisa. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas pada model analisis kajian kebijakan ini? Yang pertama yaitu mengenai kerangka berpikir studi analisis kebijakan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah kegiatan analisis kebijakan pendidikan. Dan yang terakhir adalah perspektif analisis kebijakan pendidikan. Materi yang pertama yaitu mengenai kerangka berpikir studi analisis kebijakan pendidikan akan disampaikan oleh Mbak Ulia. Kepada Mbak Ulia, dipersilahkan. Baik, yang pertama yaitu kerangka berpikir studi analisis kebijakan pendidikan. Nah, dalam kerangka berpikir ini terdapat 2 dimensi. Yang pertama yaitu dimensi metodologis. Nah, dimensi metodologis ini mempunyai fungsi yang integral sebagai fungsi alokasi, inquiry, dan komunikasi. Fungsi alokasi ini menunjukkan kemampuan analisis kebijakan untuk melahirkan agenda penelitian dan pengembangan tepat guna dan tepat waktu dan mengatur permasalahan makro dalam kebijakan pendidikan. Jadi kalau dimensi metodologis ini lebih untuk. Kemudian yang kedua yaitu dimensi substansi. Nah, dimensi substansi ini menurut Aceh Suryadi dimaksudkan mengorganisasikan berbagai isu kebijakan pendidikan yang penyajiannya itu dapat dilakukan secara sistematis pada diagram berikut. Nah, diagram ini yang pertama yaitu kebijakan berupa fungsi alokasi, inquiry, komunikasi, kemudian dianalisis, menghasilkan analisis makro, kebijakan, dan info lainnya. Nah, kebijakan itu disebarkan kepada masyarakat, kemudian masyarakat memberikan respon. Nah, sebelum itu, info lainnya ini merupakan bagian dari usulan kebijakan. Sedangkan analisis kebijakan ini berupa penemuan litbang, dan makro juga berupa agenda litbang. Kemudian, Civil Band dan Farrell itu juga menjelaskan tentang kerangka berpikir yang terdiri dari yang pertama yaitu kesempatan masuk lembaga pendidikan, kemudian berupa input, terus kemudian proses yang berupa educational survival issue, kemudian output, berhasil atau tidaknya, dan yang terakhir yaitu outcome atau dampak pendidikan pada kehidupan. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ardina. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu kegiatan analisis kebijakan pendidikan. Kegiatan analisis kebijakan sendiri berfungsi untuk melakukan kajian yang bersifat komprehensif terhadap hasil penelitian dan pengembangan yang secara terorganisasi sesuai dengan isu kebijakan strategis yang sedang disorot. Kajian komprehensif ini dapat berbentuk kajian metodologis dan kajian substansif. Kajian metodologis berfungsi untuk memberikan umpan balik bagi peneliti agar mencapai metode yang lebih baik di masa yang akan datang. Sementara itu, kajian substansi bertujuan untuk memperoleh sintesis dari berbagai penemuan penelitian dan pengembangan yang sudah ada agar diperoleh usulan kebijakan yang lebih realistis berkaitan dengan isu kebijakan yang telah diidentifikasi di tahap sebelumnya. Nah, dari kajian substansi analisis ini, selain untuk mendapatkan beberapa alternatif kebijakan, juga bertujuan untuk menguji apakah suatu gagasan kebijakan cukup realistis atau tidak. Aceh Suryadi menjabarkan kajian interdisipliner sistem pendidikan dalam kaitannya dengan kehidupan lain pada bagian berikut. Jadi, pada bagian ini tuh menjelaskan bagaimana dampak pendidikan atau faktor yang mempengaruhi pendidikan dari segi bidang-bidang lain. Misalkan globalisasi, struktur ekonomi, politik, budaya nasional, manusia dan masyarakat, iptek, serta informasi.
Selanjutnya, cara untuk menerjemahkan suatu penemuan penelitian atau suatu informasi menjadi suatu alternatif tindakan kebijakan yaitu dengan argumentasi kebijakan. Dunn mengemukakan tentang model of policy argument. Argumentasi kebijakan model ini dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Seorang analis kebijakan akan dihadapkan pada penemuan penelitian atau informasi yang sesuai dengan kebijakan yang sedang disorot. Yang kedua, info tersebut akan memiliki konsekuensi langsung dengan alternatif kebijakan yang mungkin dapat memecahkan masalah bersangkutan. Yang ketiga, hubungan langsung antara info dengan klaim tidak terjadi secara otomatis, karena masih harus diuji dengan faktor pendukung, warrant, dan faktor penghambat rebutal. Gambar berikut ini merupakan contoh argumentasi kebijakan pendidikan mengenai perlukah wajib belajar di tingkat SMA. Yang pertama, informasi yang didapat adalah angka partisipasi SD 99,6%, sedangkan angka partisipasi SMP 67%. Maka klaimnya adalah perlu kebijakan program wajib belajar SMA. Sementara itu, hal tersebut didukung adanya Undang-Undang 1945 Pasal 31 Ayat 1. Lalu, partisipasi swasta dalam penyediaan kesempatan belajar SMA lebih dari 60%. Yang ketiga, wajib belajar tingkat SMA terjadi pada sebagian negara industri. Tetapi juga terdapat faktor penghambatnya, yaitu Undang-Undang SPN Nomor 2 Tahun 1989 mengenai pendidikan dasar hanya sampai SMA. Yang kedua, anggaran pemerintah lebih diprioritaskan untuk peningkatan mutu dan bukan perluasan pendidikan. Sehingga ketika dikualifikasikan sebanyak 60%. Berdasarkan aplikasi argumen dari Dunn, Sucipto mengemukakan tentang argumen kebijakan, yaitu yang pertama ada argumen konvergen, di mana argumen konvergen adalah argumen yang di dalamnya terdapat dua atau lebih asumsi tentang sebab akibat yang digunakan untuk mendukung suatu kesimpulan atau pernyataan. Contohnya, masalah tentang pengangguran intelektual didukung oleh tidak bertumbuhnya ekonomi menyebabkan tidak tercapai kesempatan kerja. Lalu ada juga tidak relevan sistem pendidikan dengan dunia kerja. Yang kedua, argumen divergen, yaitu argumen yang di dalamnya terdapat sebuah asumsi yang mendukung lebih dari suatu pernyataan atau kesimpulan. Nah, ini yang mendukung adanya terbatasnya daya tampung sekolah negeri, ada bertambahnya jumlah anak golongan tidak mampu yang tidak bersekolah, bertumbuhnya sekolah swasta. Yang ketiga, argumen serial, adalah sebuah kesimpulan atau pernyataan yang digunakan sebagai asumsi untuk mendukung sejumlah kesimpulan atau pernyataan lanjutan. Meledaknya tuntutan pendidikan, mendukung dibukanya sekolah tanpa memperhatikan kualitas, lalu mendukung juga mutu lulusan yang menurun. Yang keempat, argumen melingkar, adalah argumen serial yang di dalamnya terdapat pernyataan atau kesimpulan akhir dalam suatu rangkaian dikaitkan dengan pernyataan atau kesimpulan pertama dalam rangkaian tersebut. Untuk bagian selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nastiti dan Mbak Ata. Baik, materi selanjutnya yaitu perspektif analisis kebijakan pendidikan. Nah, perspektif analisis kebijakan pendidikan itu ada tiga, yaitu perspektif fungsionalisme, perspektif human capital, dan perspektif empirisme. Oke, yang pertama perspektif fungsionalisme. Perspektif fungsionalisme mencuahkan pada perhatian untuk mendayagunakan SDM intelektual secara efektif, sehingga berdampak sangat besar pada kekuatan negara. Sebagai pencetus teknologikal fungsionalisme, landasan penting bagi pengembangan dan pemeliharaan SDM intelektual.
Perspektif ini banyak berguna dalam melihat peranan lembaga pendidikan sebagai fungsi seleksi dalam suatu mobilitas sosial yang sangat berguna dalam analisis hubungan antara pendidik. Dalam perkembangannya, perspektif ini lebih banyak menekankan pada konsensus dan keseimbangan dalam masyarakat. Selanjutnya, perspektif human capital. Perspektif human capital mendasarkan pada konsep tentang investasi SDM yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Menurut Scope, sebagai letak dasar perspektif ini, menekankan bahwa proses perolehan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan bukan merupakan suatu bentuk konsumsi semata, akan tetapi juga merupakan suatu investasi. Manusia merupakan suatu bentuk kapital yang sangat menentukan terhadap pertumbuhan produktivitas bangsa. Melalui investasi diri sendiri, seorang dapat memperluas alternatif untuk memilih profesi, pekerjaan, atau kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Untuk perspektif selanjutnya akan disampaikan. Baik, untuk perspektif yang ketiga yaitu ada perspektif empirisme. Perspektif ini disebut juga sebagai methodological empirism. Menurut Karabel dan Halsey, yang memusatkan perhatian pada kombinasi antara metodologi dan substansi, khususnya dalam melakukan diagnosis terhadap masalah pemerataan pendidikan. Dasar pemikirannya adalah metodologi dalam penelitian pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan substansinya. Sebagai sebuah pendekatan, teori empiris ini mempunyai beberapa kelebihan, yaitu yang pertama ada analisis yang didukung oleh pengujian secara matematis. Empiris merupakan bagian yang secara intrinsik tidak dapat dipisahkan dari prosedur ilmiah yang terlahir dari ilmu-ilmu sosial modern. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu penelitian yang sifatnya empiris kuantitatif berakar pada aliran positivisme. Nah, permasalahan pemerataan pendidikan sendiri menurut konflik teori terjadi akibat adanya perselisihan antara kelas sosial yang berbeda kepentingan. Sedangkan kelas yang dianggap populis berjuang melawan kelas elit agar memperoleh kesempatan pendidikan yang merata sehingga memungkinkan untuk memperoleh kesempatan dan pemerataan pendidikan. Menurut Aceh Suryadi, penelitian tentang pemerataan pendidikan berkembang mencakup beberapa hal. Yang pertama ada penelitian pendidikan bersifat empiris dan kuantitatif telah menyerap sejumlah besar dana dan daya. Hasil-hasilnya diarahkan untuk melakukan analisis terhadap peranan pendidikan dalam mengurangi atau mempertahankan struktur dari pemerataan pendidikan. Kemudian yang kedua ada berkembang penelitian terapan atau action research pada bidang pendidikan dalam bentuk quasi eksperimen yang umumnya dilaksanakan atas dasar dukungan dana penelitian dari pemerintah. Saya lanjutkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Ulia, Mbak Ardina, dan juga Mbak Atta dan Mbak Nastiti atas pemaparan materinya. Nah, itu tadi teman-teman yang barusan kita presentasikan, yaitu mengenai kerangka berpikir, studi, kajian pendidikan, kemudian ada kegiatan analisis dan perspektif analisis. Nah, mungkin cukup sekian dari kami mengenai pemaparan materi. Kepada teman-teman yang ingin memberikan kritik, saran, ataupun bertanya, dipersilahkan di kolom komentar Google Classroom. Terima kasih. Semangat ber-PLP semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.